Langkah kakiku terhenti saat pintu kaca showroom itu tertutup di belakangku. Lampu-lampu putih menyala terlalu terang, dan dadaku mendadak terasa sesak tanpa alasan yang jelas. Aku berdiri sendirian di tengah ruangan luas itu, tanpa persiapan, tanpa perlindungan, sementara seseorang di tempat ini tahu sesuatu yang tidak aku ketahui. Keheningan terasa berat, seolah setiap sudut ruangan mengamatiku. Kepercayaan yang selama ini kupegang rapuh, meski aku belum tahu kenapa. Aku menahan napas ketika mataku menangkap satu detail kecil, goresan halus di sisi pintu mobil hitam itu. Goresan yang terlalu familiar. Dunia seakan berhenti sejenak. Hanya ada bunyi detak jantungku sendiri. Dan saat itu aku tahu, mobil ini seharusnya tidak pernah berada di sini. Aku tidak bergerak, tidak berteriak, hanya berdiri dalam diam, sementara rasa takut perlahan berubah menjadi sesuatu yang lebih gelap. Pernahkah kamu merasakan firasat bahwa hidupmu baru saja berubah? Bahkan sebelum kamu tahu alasannya? Pintu kaca itu menutup di belakangku dengan suara yang terlalu pelan untuk disebut bunyi, tapi cukup tajam untuk membuat tengkuku merinding. Udara di dalam showroom terasa lebih dingin daripada di luar. Bukan karena pendingin ruangan, melainkan karena sesuatu yang tak bisa kujelaskan. Sesuatu yang membuat langkah kakiku melambat tanpa perintah. Aku awalnya tidak datang dengan niat apapun, hanya ikut suami yang ingin bertemu temannya sebentar. Tidak ada firasat buruk saat mobil kami berhenti di depan bangunan bercat abu-abu itu. Tidak ada rasa takut, tidak ada kecemasan. Semuanya biasa saja, sampai aku melangkah masuk. Lampu-lampu putih tergantung rapi di langit-langit tinggi, memantulkan kilau dingin di permukaan mobil-mobil yang tersusun seperti benda pameran museum. Tidak ada musik, tidak ada suara mesin, hanya dengung halus listrik dan langkah kaki kami yang terdengar terlalu jelas. Ruangan itu terasa steril, seolah tak pernah benar-benar disentuh manusia. Aku menarik napas pelan. Tanganku refleks menggenggam tali tas. Sebentar saja, kata suamiku singkat, lalu berjalan lebih dulu ke arah meja resepsionis. Aku mengangguk, meski dia sudah tak menoleh. Biasanya aku akan mengikuti, biasanya aku tidak akan berhenti. Tapi kali ini kakiku terasa berat, seolah lantai marmer itu menahan telapak kakiku dengan cara yang nyaris tak terasa. Aku berdiri di antara dua mobil hitam mengilap, bau khas interior baru, kulit, plastik, dan sesuatu yang sintetis mengisi hidungku. Bau itu seharusnya netral, tapi entah kenapa, dadaku terasa sedikit sesak. Aku memalingkan wajah, sekadar mengisi waktu. Mataku menyusuri deretan mobil dengan acuh, sampai akhirnya berhenti. Mobil itu, tidak ada yang mencolok pada pandangan pertama. Warna hitam pekat, bentuk elegan tapi sederhana. Tidak baru, tapi dirawat dengan terlalu rapi. Jenis yang tak akan menarik perhatian orang yang tak mengenalnya. Tapi, aku mengenalnya. Jantungku berdetak lebih cepat, lalu melambat lagi, seolah mencoba menyesuaikan diri dengan sesuatu yang belum berani kuakui. Ini hanya kebetulan, pikirku. Aku melangkah mendekat, satu langkah kecil. Lampu di atas mobil itu memantulkan bayanganku sendiri di kapnya. Wajahku tampak pucat, mataku terlalu fokus. Aku menelan ludah. Ayah. Nama itu muncul begitu saja, tanpa suara, tanpa peringatan. Wajahnya terlintas samar, seperti foto lama yang warnanya mulai pudar. Ingatan tentang tangannya disetir, caranya selalu memeriksa kaca spion 2 kali sebelum jalan. Caranya mengetuk dashboard pelan setiap kali mobil mogok kecil terjadi. Hal-hal sepele yang tak pernah kupikirkan sebagai kenangan sampai sekarang. Aku menggeleng pelan, mencoba mengusirnya. Banyak mobil seperti ini, kataku pada diri sendiri. Modelnya populer, warnanya umum. Aku terlalu sensitif. Tapi kakiku terus bergerak, mendekat tanpa izin. Tanganku terangkat, hampir menyentuh pintu, lalu berhenti beberapa sentimeter sebelum kulitku benar-benar menyentuh cat dingin itu. Ada goresan halus di sisi pintu. Kecil, tipis, nyaris tak terlihat kecuali jika tahu harus melihat kemana.
Goresan itu seperti garis tipis di kepalaku, membuka celah. Ayah pernah marah karena goresan itu. Mobil itu baru 6 bulan saat seorang pengendara motor menyerempet pintunya di parkiran minimarket. Ayah tidak berteriak, tidak mengeluh. Tapi malam itu, ia mengelap pintu mobil berkali-kali, seperti berharap goresan itu bisa hilang jika cukup lama disentuh. Dadaku mengencang. Aku menarik tanganku kembali, seperti tersengat. Cantik ya? Aku terkejut, menoleh cepat. Seorang pria berdiri beberapa langkah dariku. Wajahnya ramah, senyumnya tipis dan profesional. Teman suamiku, pemilik showroom ini. Iya, jawabku singkat. Suaraku terdengar normal, terlalu normal. Unit lama, tapi istimewa. Lanjutnya santai. Jarang ada yang kondisinya masih seperti ini. Aku mengangguk. Tidak tahu harus berkata apa. Tidak tahu apakah aku ingin bertanya atau justru pergi. Kalau mau lihat bagian dalamnya, tidak. Potongku cepat lalu menyesalinya. Maksudku, nanti saja. Ia tidak tampak tersinggung, hanya mengangguk pelan, lalu melangkah pergi, kembali ke arah suamiku yang masih berbincang di depan. Aku berdiri sendiri lagi. Keheningan itu kembali menekan. Aku menyadari napasku lebih dangkal. Aku memejamkan mata sejenak, lalu membukanya lagi, berharap semuanya berubah. Tapi mobil itu masih di sana. Diam, tenang, seolah menungguku menyadari sesuatu yang selama ini kusembunyikan. Aku berusaha mengingat detail terakhir tentang mobil ayah. Setelah ia meninggal, mobil itu dijual. Itu yang dikatakan semua orang. Itu yang kuingat. Prosesnya cepat, hampir terlalu cepat. Aku tidak ikut mengurusnya. Aku tidak ingin melihatnya pergi. Aku mempercayakan semuanya pada orang lain. Aku mempercayai suamiku. Pikiranku terhenti di sana. Ada jeda aneh, seperti langkah yang salah di tangga gelap. Aku menoleh ke arah suamiku. Ia tertawa kecil, menepuk bahu temannya. Gesturnya santai, alami. Tidak ada yang aneh. Tidak ada yang mencurigakan. Ia terlihat seperti pria yang sama, yang menemaniku bertahun-tahun, yang memegang tanganku saat ayah dimakamkan, yang berkata, semuanya akan baik-baik saja. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa ini tidak ada hubungannya dengan dia, tidak mungkin. Namun, sesuatu di dalam diriku mulai meragukan hal-hal kecil, bukan tuduhan, hanya keretakan halus, seperti rambut retak di kaca yang baru terlihat saat cahaya mengenai sudut tertentu. Aku melangkah mundur, menjauh dari mobil itu. Setiap langkah terasa seperti melepaskan diri dari magnet. Saat akhirnya aku berdiri di dekat pintu keluar, telapak tanganku dingin dan sedikit gemetar. Sudah? Tanya suamiku saat menghampiri. Iya, jawabku. Aku pusing. Ia menatapku sejenak, alisnya sedikit berkerut. Kamu baik-baik saja? Aku mengangguk. Terlalu cepat. Hanya capek, ia tidak memaksa. Ia jarang memaksa. Itulah salah satu alasan aku mempercayainya. Kami keluar dari showroom itu. Pintu kaca menutup lagi di belakang kami. Cahaya siang menyambut, hangat, dan menyilaukan. Aku menarik napas lebih dalam, seolah baru saja muncul dari bawah air. Dalam perjalanan pulang, suamiku mengobrol ringan tentang bisnis, tentang mobil, tentang rencana akhir pekan. Aku menjawab seperlunya. Setiap kata terasa seperti berjalan di atas permukaan tipis. Kepalaku dipenuhi gambar mobil hitam itu, goresan kecilnya, bau interiornya yang seharusnya asing, tapi terasa terlalu akrab. Aku melirik suamiku dari samping. Wajahnya tenang, fokus pada jalan, tidak ada tanda-tanda gugup, tidak ada kegelisahan. Justru ketenangan itulah yang membuatku semakin tidak nyaman. Di rumah, aku langsung menuju kamar. Aku berkata, ingin berbaring. Ia mengangguk dan membiarkanku sendiri. Aku duduk di tepi tempat tidur, tas masih tergantung di bahuku. Kamar terasa terlalu sunyi. Aku menatap dinding kosong, mencoba mengatur pikiranku, mencoba menyusun ulang apa yang kulihat agar masuk akal. Ini hanya kebetulan, ulangku dalam hati. Dunia penuh kebetulan. Namun malam itu, saat rumah tenggelam dalam senyap dan suamiku sudah terlelap, aku bangkit pelan. Aku membuka lemari kecil di sudut kamar.
Di dalamnya ada kotak berisi dokumen lama. Aku jarang membukanya. Bau kertas tua dan debu langsung tercium. Tanganku bergerak sendiri, membuka map-map lusuh, akta, surat-surat lama. Hingga akhirnya aku menemukan salinan dokumen kendaraan ayah. Kertasnya menguning. Sudutnya terlipat. Mataku menyusuri barisan angka dan huruf itu dengan jantung berdebar. Nomor rangka. Aku menelan ludah, lalu membandingkannya dengan foto yang sempat kuambil diam-diam di showroom tadi. Aku membuka ponsel, memperbesar gambar, memastikan aku tidak salah lihat. Angkanya sama. Tidak mirip, tidak hampir sama. Identik. Dunia seolah menyempit menjadi satu titik kecil di dadaku. Aku duduk terdiam, dokumen itu bergetar halus di tanganku. Tidak ada air mata, tidak ada teriakan, hanya keheningan yang berat dan dingin menekan dari segala arah. Mobil ayahku tidak pernah benar-benar pergi, dan aku tidak tahu siapa yang membawanya kembali ke dalam hidupku. Malam itu, ketika aku berbaring kembali di samping suamiku yang tidur nyenyak, aku menyadari satu hal dengan kejelasan yang menakutkan. Tidur tak lagi memberi rasa aman. Aku terbangun sebelum alarm berbunyi. Bukan karena mimpi, bukan karena suara. Hanya rasa tidak nyaman yang menggantung di udara kamar. Seperti sisa bau asap setelah api dipadamkan. Aku menatap langit-langit, mendengarkan napas suamiku di sampingku yang teratur, tenang, seolah dunia tidak berubah sama sekali sejak kemarin. Tapi bagiku, semuanya terasa bergeser sedikit ke kiri. Aku bangun lebih dulu, berjalan ke dapur tanpa menyalakan lampu. Cahaya pagi yang tipis menyusup dari sela tirai. Rumah kami biasanya terasa hangat di jam segini. Bunyi sendok, air mendidih, langkah kaki santai. Pagi itu sunyi, bahkan kulkas terdengar terlalu keras saat pintunya kubuka. Aku menuang air ke gelas. Tanganku sedikit gemetar. Aku mencoba mengingat lagi angka-angka di dokumen itu. Nomor rangka, susunan hurufnya. Aku berharap ingatan itu memudar seperti mimpi buruk. Tapi justru semakin jelas. Suamiku muncul beberapa menit kemudian. Rambutnya masih acak, wajahnya setengah sadar. "Kamu bangun cepat," katanya. "Iya." Hanya itu. Ia membuka kulkas, mengambil botol air, minum langsung. Gerakannya sama seperti biasa, tidak tergesa, tidak canggung. Aku mengamatinya dari sudut mata, mencari sesuatu yang berbeda, tanda sekecil apapun. Tapi tidak ada. "Kamu jadi ikut ke kantor hari ini?" tanyanya. Aku menggeleng. "Tidak, aku di rumah saja." "Oke." Jawabannya terlalu cepat, seperti sudah disiapkan, atau mungkin aku yang mulai membesar-besarkan segalanya. Aku menunduk, berpura-pura sibuk dengan ponsel. Saat ia pergi, pintu tertutup dengan bunyi yang akrab. Aku berdiri lama di dapur setelahnya, mendengarkan keheningan yang kembali mengisi rumah. Biasanya aku menikmati saat-saat sendiri. Tapi hari itu, kesunyian terasa seperti ruang interogasi yang tak terlihat. Aku mulai memperhatikan hal-hal kecil. Jam pulang suamiku yang kadang lebih malam tanpa penjelasan panjang. Ponselnya yang selalu dibalik layarnya. Caranya berhenti bicara sesaat setiap kali aku menyebut showroom. Lalu mengalihkan topik dengan hal sepele. Bukan penolakan, lebih seperti menghindar dengan rapi. "Kamu kenal lama, ya, sama temanmu yang punya showroom itu?" Tanyaku suatu malam. Nada suaraku kubuat ringan. "Iya, kenapa?" "Tidak, penasaran saja." Ia mengangguk. "Orangnya lurus. Lurus." Kata itu menggantung di udara. Aku mengangguk balik. Tapi di dalam kepalaku, kata itu berputar, mencari makna lain. Malam-malam berikutnya, aku mulai terjaga lebih lama. Mendengarkan suara rumah, detik jam, kipas angin, langkah kaki tetangga di luar. Aku berpikir tentang ayah, tentang hari kematiannya, tentang betapa cepat semuanya terjadi. Ia pergi pagi itu seperti biasa. Tidak ada firasat, tidak ada pesan aneh. Sore harinya, telepon berdering. Kecelakaan. Selesai. Semua terasa terlalu rapi. Tidak ada lubang. Tidak ada pertanyaan yang dibiarkan terbuka. Dan mungkin karena itu,
Aku tidak pernah benar-benar menggali. Sampai sekarang, aku membuka kembali ingatan-ingatan lama, memeriksanya seperti arsip. Siapa yang mengurus apa? Siapa yang menandatangani dokumen? Siapa yang berkata, biar aku saja. Aku menemukan nama yang sama berulang kali. Suamiku. Waktu itu aku bersyukur. Sekarang, aku hanya merasa bodoh. Aku mencoba mencari penjelasan tanpa terlihat mencurigakan. Bertanya pada ibuku tentang hari-hari setelah ayah meninggal. Jawabannya kabur. Ia berkata, semua diurus cepat karena tidak ingin berlarut-larut. Aku mengangguk, tapi di dadaku ada rasa kosong yang tidak terisi. Suatu sore, saat hujan turun pelan dan rumah terasa lebih sempit, aku bertanya lagi pada suamiku. Kali ini lebih langsung. Waktu itu, mobil ayah dijual ke siapa? Ia sedang melipat baju. Tangannya berhenti sepersekian detik, sangat singkat. Tapi aku melihatnya. Tidak ingat, katanya. Sudah lama. Tidak ada catatannya? Harusnya ada. Kenapa? Aku mengangkat bahu. Tidak apa-apa. Ia melanjutkan melipat. Rapi, tenang, seperti tidak ada yang baru saja terjadi. Tapi jantungku berdetak lebih cepat. Ada sesuatu yang mulai retak, dan aku bisa mendengarnya meski sangat pelan. Aku mulai menyimpan pertanyaanku. Menyimpannya rapat-rapat, seperti menyimpan pisau di saku. Aku berpura-pura lupa, tersenyum, mengangguk, menjalani hari seperti biasa. Tapi pikiranku bekerja tanpa henti. Rumah ini perlahan berubah, bukan secara fisik, tapi rasanya. Setiap sudut terasa menyimpan kemungkinan. Setiap benda bisa jadi saksi. Aku berjalan lebih pelan, mendengarkan lebih saksama. Aku belajar membaca jeda, bukan kata-kata. Suamiku tetap sama. Dan justru itu yang paling menakutkan. Suatu siang, saat ia pergi dan rumah benar-benar kosong, aku berdiri di depan lemari arsip kecil di ruang kerja. Lemari itu jarang dibuka. Isinya dokumen lama, tagihan, surat-surat yang sudah tidak relevan. Aku ragu beberapa detik sebelum membuka. Rasanya seperti melanggar sesuatu yang tak tertulis. Aku membuka satu laci. Tidak ada. Laci kedua. Hanya map-map lama. Aku hampir menutupnya kembali ketika mataku menangkap sudut map coklat yang tampak asing. Terlalu rapi. Terlalu bersih. Tanganku terhenti di udara. Napasku tertahan. Aku menarik map itu keluar. Tidak ada label. Hanya kertas-kertas di dalamnya. Dokumen lama, surat-surat yang seharusnya sudah tidak ada, dokumen ayahku, salinan yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Aku duduk di lantai, punggung bersandar ke lemari. Lantai dingin menembus kain bajuku. Aku membuka satu persatu dengan tangan gemetar. Ada tanda tangan ayah, ada cap, ada tanggal-tanggal yang tidak asing. Dokumen-dokumen ini seharusnya hilang. Aku ingat mencarinya dulu, dan diberitahu bahwa semuanya sudah diurus, disimpan, atau tidak perlu lagi. Ternyata tidak. Aku menutup map itu, pelan, seperti takut suaranya terdengar kemana-mana. Dadaku terasa penuh, tapi kosong di saat yang sama. Aku duduk lama di sana, mendengarkan detak jam dinding, menyadari bahwa apapun yang sedang kuhadapi, aku tidak lagi berada di posisi aman. Kecurigaan itu kini bukan sekadar pikiran, ia berubah bentuk, menjadi sesuatu yang lebih tajam, lebih mendesak. Aku memasukkan kembali map itu ke tempat semula, menggeser posisinya persis seperti tadi. Aku berdiri, mengatur napas, merapikan wajahku di cermin. Tidak boleh ada yang berubah. Belum. Saat suamiku pulang malam itu, aku menyambutnya seperti biasa. Senyum, pertanyaan ringan, makan malam. Televisi menyala tanpa benar-benar ditonton, tapi di dalam diriku, sesuatu telah bergeser sepenuhnya. Aku tahu sekarang, aku tidak sedang mencari jawaban. Aku sedang belajar bertahan. Aku menjatuhkan sendok ke wastafel, dan bunyinya terdengar terlalu keras di dapur yang sepi. Jantungku melonjak seolah ada yang tertangkap basah, padahal aku sendirian. Aku berdiri diam beberapa detik, menunggu sesuatu terjadi. Tidak ada. Hanya napasku sendiri yang terdengar berat. Sejak menemukan map itu, waktu terasa bergerak dengan cara yang berbeda. Hari-hari berjalan, tapi pikiranku tertinggal di satu titik,
di antara angka, tanda tangan, dan tanggal-tanggal yang tidak pernah kupertanyakan sebelumnya. Setiap pagi, aku bangun dengan rasa mual halus di perut, seperti tubuhku tahu lebih dulu apa yang belum berani kuakui. Aku membuka kembali dokumen-dokumen itu saat rumah kosong, kali ini dengan lebih tenang, dengan ketakutan yang sudah menetap, bukan lagi kejutan. Aku duduk di meja makan, cahaya siang jatuh miring di atas kertas-kertas tua itu. Aku membaca perlahan, tidak ingin melewatkan satu detail pun. Ada jeda waktu yang aneh antara tanggal kecelakaan ayah dan tanggal pengurusan beberapa dokumen. Terlalu cepat, terlalu rapi. Ada satu surat keterangan yang ditandatangani bukan oleh petugas yang biasa menangani wilayah itu. Nama yang asing, cap yang sedikit berbeda dari yang seharusnya. Aku berhenti membaca, menutup mata, menarik napas panjang. Ini bisa apa saja, kataku pada diri sendiri. Kesalahan administrasi. Kebetulan, dunia tidak selalu sempurna. Tapi suara kecil di kepalaku tidak setuju. Ia tidak berteriak, tidak memaksa. Hanya mengulang satu kalimat dengan sabar. Ayahmu tidak mati begitu saja. Aku teringat hari pemakaman. Langit mendung, tanah basah. Orang-orang datang dan pergi, mengucapkan kata-kata yang terdengar serupa. Aku ingat suamiku berdiri di sampingku, tangannya di punggungku, menahan tubuhku yang gemetar. Aku bersandar padanya tanpa ragu, tanpa syarat. Ingatan itu kini terasa seperti potongan film yang warnanya berubah. Adegan yang sama, tapi maknanya bergeser. Aku mulai menyusun ulang peristiwa-peristiwa kecil. Telepon yang tidak sempat kuangkat malam sebelum kecelakaan. Ayah yang sempat berkata ingin membicarakan sesuatu, tapi menundanya. Mobil yang tiba-tiba sudah dijual sebelum aku sempat melihatnya. Sekali lagi, aku menutup map itu dengan tangan gemetar. Ada rasa marah yang naik perlahan, bukan seperti ledakan, tapi seperti air panas yang meresap ke dalam tulang. Marah karena dibohongi. Marah karena tidak bertanya. Marah karena mempercayai terlalu mudah. Dan di balik marah itu, ada rasa bersalah yang lebih dalam. Bagaimana jika ayah mencoba memperingatkanku? Aku mendengar suara pintu depan terbuka. Suamiku pulang lebih cepat dari biasanya. Aku buru-buru merapikan dokumen, memasukkannya kembali ke map, ke laci, ke tempat semula. Aku berdiri, mengatur napas, menghapus jejak apapun dari wajahku. Kamu di rumah, suaranya terdengar dari ruang tamu. Iya. Jawabku, normal. Terdengar normal. Ia masuk ke dapur, meletakkan tasnya, mencium keningku sekilas. Sentuhan yang dulu menenangkan, kini terasa seperti pertanyaan yang belum terjawab. Kamu kelihatan capek, katanya. Kurang tidur. Ia mengangguk. Tidak bertanya lebih lanjut. Kami berdiri di dapur dalam keheningan singkat yang terasa lebih panjang dari seharusnya. Aku memperhatikan gerakannya. Cara ia membuka botol, cara ia menyandarkan tubuh ke meja. Tidak ada yang berubah. Dan justru itu yang membuat dadaku terasa sesak. Aku ingin bertanya. Aku ingin menuduh. Aku ingin menjerit. Tapi semua itu tertahan di tenggorokan, berubah menjadi diam yang berat. Malam itu, saat kami makan bersama, aku memperhatikan setiap jeda, setiap tarikan napas, setiap kata yang tidak diucapkan. Pernikahan kami terasa seperti panggung dengan naskah lama yang terus dipentaskan, meski salah satu pemainnya mulai lupa perannya. Kamu kelihatan melamun, katanya. Aku hanya capek. Ia menatapku beberapa detik lebih lama, lalu mengangguk. Kalau kamu butuh apa-apa, bilang. Kalimat itu terdengar tulus, dan itu menghancurkanku lebih dari kecurigaan manapun. Karena jika ia berbohong, ia melakukannya dengan sangat baik. Aku tidak tidur malam itu. Aku berbaring, menghadap langit-langit, mendengarkan suara suamiku yang sudah terlelap. Aku memikirkan kemungkinan-kemungkinan yang semakin sempit. Setiap jalur yang kuikuti berakhir di tempat yang sama. Orang-orang terdekatku. Aku mencoba menghubungi seorang kenalan lama ayah. Seseorang yang dulu sering datang ke rumah. Aku tidak langsung bertanya. Hanya menyapa, menanyakan kabar. Suaranya di telepon terdengar ragu, seolah ia tidak yakin harus berbicara sejauh apa. Sudah lama,
katanya. Iya, aku sedang mengingat ayah. Ada jeda. Panjang. Dia orang baik, katanya akhirnya. Kecelakaannya waktu itu, aku membiarkan kalimatku menggantung. Musibah, jawabnya cepat. Terlalu cepat. Tidak ada yang aneh. Aku mengucapkan terima kasih dan menutup telepon dengan tangan dingin. Bahkan dari kejauhan, aku bisa merasakan tembok yang sama, diam yang sama. Semua orang seolah sepakat untuk tidak mengingat lebih jauh. Aku mulai merasa sendirian di tengah keramaian, seperti berjalan di rumah sendiri dengan lampu mati, mengenali setiap sudut tapi tidak bisa melihat apapun dengan jelas. Hari-hari berikutnya, emosiku naik turun tanpa peringatan. Ada saat-saat aku ingin memeluk suamiku dan berpura-pura semuanya baik-baik saja. Ada saat-saat aku ingin menjauh sejauh mungkin, takut pada apa yang mungkin kulihat jika terlalu dekat. Aku menyadari betapa rapuhnya kepercayaan, betapa cepat ia berubah menjadi keraguan, dan betapa keraguan sekali muncul tidak pernah benar-benar pergi. Suatu malam, saat hujan turun deras dan suara air menutupi hampir semua bunyi lain, aku kembali membuka map itu. Kali ini, aku mencari satu hal, siapa saja yang terlibat, nama-nama, tanda tangan, jejak kecil yang bisa kuikuti, dan aku menemukannya. Sebuah nama yang tidak asing, bukan petugas, bukan orang luar, seseorang yang pernah duduk di meja makan yang sama denganku, seseorang yang ku kenal, yang ku percayai, yang berada terlalu dekat untuk dianggap kebetulan. Tanganku gemetar saat membaca ulang, memastikan aku tidak salah lihat, tapi huruf-huruf itu tidak berubah. Mereka diam, tegas, tidak peduli pada perasaanku. Bukti itu tidak berteriak, ia hanya ada. Cukup untuk membuat dunia yang ku kenal runtuh perlahan. Aku menutup map itu, dan duduk diam di kegelapan ruang kerja. Hujan di luar terdengar seperti bisikan yang tak bisa kupahami. Dadaku terasa kosong, tapi pikiranku penuh. Jika ini benar, maka tidak ada tempat aman lagi. Dan jika aku salah, maka aku telah menghancurkan segalanya dengan pikiranku sendiri. Aku berdiri pelan, mematikan lampu, dan berjalan kembali ke kamar. Suamiku tidur dengan wajah tenang, sama seperti malam-malam sebelumnya. Aku berbaring di sampingnya, menjaga jarak beberapa sentimeter yang terasa seperti jurang. Aku menatap kegelapan, menyadari satu hal yang membuat kulitku merinding. Apapun kebenarannya, ancamannya bukan datang dari luar. Ia ada di dalam lingkaranku sendiri. Aku tersentak saat ponselku bergetar di atas meja. Getarannya singkat, nyaris sopan, tapi cukup untuk membuat napasku terhenti. Aku menatap layar beberapa detik sebelum berani menyentuhnya. Pesan dari suamiku, biasa, pertanyaan sederhana. Tapi tubuhku sudah belajar bereaksi lebih dulu, seolah setiap bunyi kini adalah peringatan. Sejak malam itu, aku berhenti hidup dengan cara yang sama. Di hadapannya, aku tetap istri yang tenang. Bangun pagi, menyiapkan sarapan, menanyakan hal-hal kecil yang tidak penting. Aku tertawa di waktu yang tepat. Mengangguk saat diperlukan, aku memelihara rutinitas, seperti menjaga api kecil agar tidak padam, api yang menyamarkan kegelisahan yang sebenarnya membakar dari dalam. Di balik itu, aku menjadi orang lain. Aku mulai menghitung waktu, jam berangkat, jam pulang, jeda yang tak terjelaskan. Aku memperhatikan nada suaranya di telepon, cara ia memegang ponsel, cara matanya bergerak setiap kali aku berada terlalu dekat saat ia membaca sesuatu. Aku tidak mencatat apapun secara tertulis. Aku menyimpannya di kepala. Lebih aman di sana. Rumah kami berubah menjadi peta. Setiap ruangan punya makna baru. Ruang kerja menjadi wilayah terlarang. Dapur adalah tempat netral. Kamar tidur. Aku berusaha tidak memikirkan apa artinya kini. Aku belajar bergerak pelan, tidak tergesa, tidak membuat kesalahan kecil. Aku menyadari bahwa bahaya bukan datang dari teriakan atau ancaman terbuka, melainkan dari ketenangan yang terlalu sempurna, dari orang-orang yang tidak pernah marah, tidak pernah panik. Suamiku semakin jarang bercerita, atau mungkin ia tidak pernah benar-benar bercerita, dan aku baru menyadarinya sekarang.
Setiap kali aku mencoba membuka topik yang sedikit sensitif, ia menjawab singkat, lalu beralih ke hal lain. "Kamu masih sering kepikiran ayah?" Tanyanya suatu malam, tiba-tiba. Aku menahan napas sepersekian detik. Kadang, ia mengangguk. Wajar. Nada suaranya datar. Seolah ia tahu pertanyaan itu tidak akan berkembang lebih jauh. Aku mengangguk balik, menunduk, menyembunyikan wajahku di balik rambut. Aku berhenti menggali secara terang-terangan. Aku mulai menggunakan waktu-waktu kecil. 5 menit saat ia mandi, 10 menit saat ia keluar membeli sesuatu. Aku membuka kembali map itu, memotretnya dengan ponsel, lalu mengembalikannya persis seperti semula. Aku menghapus jejak digitalku dengan hati-hati. Tidak ada folder khusus, tidak ada nama mencurigakan. Mengetahui terlalu banyak adalah risiko, tapi tidak mengetahui apa-apa adalah bunuh diri. Setiap malam, sebelum tidur, aku memastikan pintu terkunci, jendela tertutup, lampu-lampu mati sesuai urutan yang sama. Rutinitas kecil yang memberiku ilusi kontrol. Aku tidur menghadap ke arah berlawanan darinya, menjaga jarak yang sopan, jarak yang aman. Aku mulai memperhatikan suara-suara di luar rumah. Motor yang lewat lebih lambat dari biasanya. Mobil yang berhenti terlalu lama di depan pagar. Mungkin hanya pikiranku, tapi aku tidak lagi berani mengabaikannya. Suatu sore, aku memberanikan diri pergi sendiri. Aku berkata, ingin membeli beberapa keperluan. Suamiku mengangguk tanpa bertanya. Terlalu mudah. Aku menyadari bahwa kebebasan kecil ini mungkin disengaja. Atau mungkin ia yakin aku tidak tahu apa-apa. Aku duduk di dalam mobil beberapa menit sebelum benar-benar menyalakannya. Tanganku disetir, napasku pendek. Aku menatap bayanganku di kaca spion. Wajahku tampak sama, tapi mataku berbeda, lebih waspada, lebih gelap. Aku tidak langsung menuju tujuan. Aku berputar sebentar, memastikan tidak ada yang mengikuti. Jalanan sore itu ramai. Orang-orang pulang kerja, hidup mereka berjalan seperti biasa. Aku merasa seperti orang asing di tengah keramaian itu, membawa rahasia yang terlalu berat untuk dibagi. Aku berhenti di sebuah tempat fotokopi kecil, tempat biasa, tidak mencolok. Aku mencetak beberapa dokumen yang sudah kupotret. Tangan pemiliknya bergerak cepat, tidak tertarik pada isi kertas-kertas itu. Aku bersyukur. Saat keluar, ponselku kembali bergetar. Nama suamiku muncul di layar. Jantungku berdetak lebih cepat. "Kamu di mana?" tanyanya. "Masih di luar," jawabku. "Macet." "Oh, jeda." Hati-hati. Aku mematikan panggilan dan duduk di mobil lebih lama dari yang diperlukan. Aku menyadari bahwa setiap langkahku kini mungkin diperhatikan. Bahwa ruang gerakku semakin sempit, meski tidak ada yang secara terang-terangan menahanku. Di rumah, aku kembali menjadi diriku yang lain. Aku menyimpan salinan dokumen di tempat yang bahkan aku sendiri harus berpikir 2 kali untuk mengingatnya. Di balik tumpukan barang-barang lama yang tidak pernah disentuh siapapun. Aku menutupnya dengan kain, seolah itu bisa menyembunyikan maknanya. Malam itu, suamiku tampak lebih pendiam. Ia makan tanpa banyak bicara, menonton televisi tanpa benar-benar memperhatikan. Aku duduk di sampingnya, merasakan kehadirannya seperti bayangan yang terlalu dekat. "Kamu kenapa?" tanyaku, berusaha terdengar peduli. "Capek," jawabnya. "Banyak urusan." Aku mengangguk. Kata itu, urusan, menggantung di antara kami. Aku menyadari bahwa aku harus bersiap untuk kemungkinan terburuk. Aku mulai memikirkan jalan keluar, tempat berlindung, orang yang bisa kuhubungi. Tapi setiap nama yang muncul di kepalaku terasa tidak aman. Lingkaranku terlalu kecil, terlalu terhubung. Bahaya tidak perlu diumumkan untuk terasa nyata. Ia hadir dalam cara seseorang menatap terlalu lama, dalam cara pintu ditutup lebih pelan dari biasanya, dalam perubahan kecil yang tidak bisa dijelaskan, tapi terasa di kulit. Suatu malam, saat aku mengira suamiku sudah tidur, aku bangkit pelan dan menuju ruang kerja.
Aku ingin memastikan satu hal, hanya satu. Aku membuka laci yang jarang disentuh, tempat aku tahu ia menyimpan beberapa dokumen pribadinya. Aku baru membuka setengah laci ketika suara langkah kaki terdengar di lorong. Aku membeku. Langkah itu berhenti tepat di depan pintu. Aku tidak bergerak, tidak bernapas. Waktu seolah berhenti, menunggu siapa yang akan bergerak lebih dulu. Apa yang kamu lakukan? Suaranya tenang, tidak marah. Itu yang paling menakutkan. Aku menoleh perlahan. Aku mencari pulpen. Ia menatap laci yang terbuka, lalu wajahku. Matanya membaca lebih dari yang ia ucapkan. Detik-detik berlalu tanpa suara. Aku bisa mendengar detak jantungku sendiri. Besok saja, katanya akhirnya. Sudah malam. Aku mengangguk, menutup laci dengan tangan gemetar, lalu melewatinya tanpa menyentuh. Kami kembali ke kamar tanpa kata-kata. Di tempat tidur, aku berbaring kaku, menunggu napasnya kembali teratur. Butuh waktu lama sebelum itu terjadi. Aku tahu sekarang betapa tipisnya batas antara aman dan celaka. Betapa mudahnya satu kesalahan kecil mengubah segalanya. Keesokan harinya, aku menerima pesan dari nomor yang tidak kukenal. Satu kalimat. Singkat. Tidak menjelaskan apapun. Aku tahu kamu sedang mencari jawaban. Jangan sendirian. Aku menatap layar itu lama sekali. Jari-jariku dingin. Di luar, matahari bersinar seperti biasa. Hidup tampak berjalan normal. Di dalam diriku, satu hal menjadi jelas. Dalam kegelapan ini, aku tidak sepenuhnya sendiri. Pesan itu masih menyala di layar ponsel saat aku duduk di tepi tempat tidur. Lampu kamar dimatikan, tirai terbuka setengah. Di luar, malam bergerak pelan, seperti menunggu. Aku tidak langsung membalas, tanganku diam. Napasku pendek. Kalimat itu terlalu singkat untuk dianggap kebetulan, terlalu tepat untuk diabaikan. Aku tahu kamu sedang mencari jawaban. Jangan sendirian. Tidak ada nama, tidak ada penjelasan, tapi tubuhku bereaksi lebih cepat daripada pikiranku. Ada rasa takut, tentu saja. Tapi di baliknya, ada sesuatu yang lain. Retakan kecil di dinding isolasi yang selama ini mengurungku. Aku menghapus pesan itu, bukan karena aku tidak percaya, tapi karena aku belajar bahwa jejak adalah bahaya. Aku menunggu. 5 menit. 10. Tidak ada pesan lanjutan. Aku hampir mengira itu hanya permainan pikiranku sendiri, sampai ponselku kembali bergetar keesokan paginya. Kopi. Jam 10. Tempat biasa ayahmu. Kalimat itu membuat dadaku menegang. Tempat biasa ayahmu. Tidak banyak orang yang tahu. Sebuah warung kecil di pinggir jalan lama, dekat bengkel tua yang kini setengah runtuh. Ayah sering mengajakku ke sana dulu. Bukan tempat istimewa, tapi penuh kebiasaan. Aku menimbang lama. Risiko terasa jelas, tapi diam juga bukan pilihan. Aku menyiapkan alasan sederhana, mengatakan pada suamiku bahwa aku akan bertemu teman lama. Ia mengangguk tanpa menoleh dari ponselnya. Terlalu mudah. Warung itu tidak banyak berubah. Kursi plastik, meja kayu dengan cat terkelupas, aroma kopi tubruk yang kuat. Aku datang lebih dulu, memilih duduk di sudut, punggung menghadap dinding. Aku memperhatikan setiap orang yang masuk, setiap suara motor yang melintas. Ia datang 5 menit kemudian. Wajahnya lebih tua dari yang kuingat. Rambutnya memutih di sisi, langkahnya sedikit pincang, tapi matanya. Aku langsung mengenalinya. Mata yang sama yang sering kulihat saat ayah tertawa kecil, saat mereka berbincang tentang hal-hal yang tidak kumengerti dulu. Kamu mirip ayahmu, katanya tanpa basa-basi. Aku menahan diri untuk tidak bereaksi berlebihan. Kamu kenal ayah saya, ia mengangguk, duduk perlahan, lebih lama dari yang kamu tahu. Kami tidak langsung bicara tentang apapun yang penting. Ia memesan kopi. Aku mengaduk minumanku yang sudah dingin. Keheningan di antara kami terasa berat tapi tidak kosong, seperti dua orang yang sama-sama tahu bahwa percakapan ini berbahaya. Aku tidak punya banyak waktu, katanya akhirnya. Dan kamu juga tidak. Kalau begitu, bicara, kataku pelan.
Ia menatap sekeliling, memastikan tidak ada yang mendengarkan. Ayahmu sedang mengumpulkan sesuatu sebelum dia meninggal. Aku menahan napas. Apa? Bukti, jawabnya singkat, tentang orang-orang yang tidak seharusnya bermain terlalu jauh. Aku menelan ludah. Nama-nama mulai berputar di kepalaku. Tapi aku tidak menyebut satupun. Dia tahu risikonya, lanjutnya. Tapi dia tidak menyangka akan secepat itu. Kata-kata itu jatuh, seperti batu. Tidak ada nada dramatis. Tidak ada emosi berlebihan. Justru ketenangannya membuat segalanya terasa lebih nyata. Kamu tahu siapa? Tanyaku. Ia menggeleng pelan. Aku tahu sebagian. Dan itu cukup membuatku diam selama bertahun-tahun. Aku memandang cangkir kopi di depanku. Permukaannya bergetar halus oleh angin. Kenapa sekarang? Karena kamu mulai bertanya, katanya. Dan karena ada orang lain yang mulai gelisah. Kami sepakat untuk tidak saling percaya sepenuhnya. Tidak ada janji. Tidak ada kesepakatan tertulis. Hanya pemahaman bahwa kami berada di sisi yang sama untuk sementara. Ia memberiku potongan informasi kecil. Nama tempat, waktu, orang-orang yang pernah bertemu ayah dalam minggu-minggu terakhir hidupnya. Aku memberinya salinan dokumen yang sudah kupotret tanpa menyebut bagaimana aku mendapatkannya. Setiap informasi baru seperti pisau bermata dua, memberi arah tapi juga melukai. Aku mulai melihat pola, benang-benang yang saling terhubung, membentuk jaringan yang terlalu rapi untuk disebut kebetulan. Kamu di tengah, katanya pelan. Entah kamu mau atau tidak. Aku tahu itu sebelum ia mengatakannya, tapi mendengarnya dari orang lain membuat lututku lemas. Kami menyusun rencana sederhana, tidak ambisius, tidak heroik, hanya langkah-langkah kecil untuk mengumpulkan lebih banyak bukti tanpa menarik perhatian. Kami sepakat untuk tidak bertemu terlalu sering, tidak berkomunikasi langsung kecuali perlu. Semua terasa rapuh, tapi itu satu-satunya yang kami punya. Saat aku bangkit untuk pergi, ia menahan lenganku sebentar. Sentuhannya ringan, tapi penuh peringatan. Hati-hati dengan rumahmu sendiri, katanya. Aku tidak menjawab. Tidak perlu. Hari-hari berikutnya terasa seperti berjalan di atas kaca. Aku menjalani rutinitas dengan lebih hati-hati dari sebelumnya. Setiap gerakan diperhitungkan. Aku menyimpan informasi di tempat berbeda. Mengubah kebiasaan kecil agar tidak mudah dibaca. Aku dan sekutuku bekerja dalam bayangan, saling memberi sinyal lewat cara-cara sederhana. Tapi permainan ini terlalu besar untuk tetap tersembunyi lama. Suatu sore, saat aku pulang lebih awal dari biasanya, aku menemukan sesuatu yang membuat perutku mengencang. Laci tempat aku menyimpan salah satu salinan dokumen itu, sedikit bergeser. Hampir tidak terlihat, tapi aku tahu. Aku selalu memastikan posisinya. Aku berdiri lama di ruang kerja, mendengarkan suara rumah. Tidak ada yang bergerak. Tidak ada tanda-tanda masuk paksa. Semuanya tampak normal. Terlalu normal. Malam itu, suamiku bersikap lebih manis dari biasanya. Menawarkan bantuan. Menanyakan hariku. Sentuhan tangannya di lenganku terasa lebih lama. Aku tersenyum, membalas dengan kehangatan yang dibuat-buat. Di dalam diriku, alarm berbunyi tanpa henti. Ponselku bergetar saat aku mencuci piring. Pesan singkat dari nomor yang sama. Mereka tahu, hentikan dulu. Tanganku berhenti bergerak. Air mengalir, meluap ke wastafel. Aku mematikan keran dengan gerakan lambat, seolah suara air itu bisa memanggil sesuatu yang tidak kuinginkan. Aku menatap pantulan wajahku di jendela dapur. Wajah seorang perempuan yang tampak utuh dari luar, tapi retak di dalam. Rencana kami bocor. Entah bagaimana, entah oleh siapa. Aku menghapus pesan itu, mengeringkan tanganku, lalu kembali ke ruang tamu. Suamiku menoleh dan tersenyum. "Kamu kenapa?" tanyanya. "Tidak apa-apa," jawabku. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, aku tahu bahwa waktu bukan lagi sekutu kami. Waktu kini menjadi musuh yang berjalan cepat, tanpa suara. Aku merasakan tekanan itu bahkan sebelum apapun benar-benar terjadi. Seperti udara yang menebal, membuat setiap tarikan napas
terasa lebih berat. Tidak ada ancaman terbuka, tidak ada suara keras. Justru ketenangan itulah yang menekan dari segala arah. Sejak pesan terakhir itu, aku berhenti bergerak cepat. Aku tidak lagi mencari. Aku menunggu. Aku membiarkan diriku terlihat lelah, ceroboh, sedikit lengah. Aku tahu, jika aku ingin kesalahan muncul, aku harus berhenti terlihat waspada. Di hadapan suamiku, aku menjadi lebih diam, lebih patuh. Aku tidak lagi bertanya. Aku tidak lagi menyebut nama ayah. Aku membiarkan topik-topik ringan mengisi ruang di antara kami. Cuaca, pekerjaan, hal-hal kecil yang aman. Ia memperhatikanku. Aku bisa merasakannya. Tatapannya sedikit lebih lama dari biasanya. Tapi ia tidak berkata apa-apa. Ia juga menunggu. Tekanan itu terasa paling kuat di rumah. Dinding-dinding yang dulu terasa netral kini seperti saksi bisu. Aku belajar membaca perubahan kecil. Cara ia menutup pintu lebih pelan. Cara ia bangun lebih pagi, tanpa alasan jelas. Cara ia berhenti berbicara saat aku masuk ruangan. Aku memutuskan untuk memancing. Suatu malam, saat kami duduk di ruang tamu dengan televisi menyala tanpa suara, aku menyebut satu nama. Nama yang dulu kusebut dengan hati-hati, kini kulempar begitu saja, seolah tidak berarti apa-apa. Teman ayah dulu sempat menghubungiku, kataku ringan. Aku tidak menoleh padanya. Aku pura-pura fokus pada layar. "Siapa?" tanyanya. Nada suaranya datar. Tapi aku menangkap jeda kecil sebelum kata itu keluar. "Yang sering ke bengkel lama," jawabku. Aku lupa namanya. Aku akhirnya menoleh. Wajahnya tetap tenang, terlalu tenang. Tapi tangannya berhenti bergerak sesaat di atas sandaran sofa. "Oh," katanya, "dia masih ada?" Katanya iya. Aku tidak menambahkan apapun. Aku membiarkan keheningan bekerja. Detik-detik berlalu. Ia mengangguk pelan, lalu kembali menatap layar. "Tidak usah dipikirkan," katanya. "Sudah lama." Aku mengangguk, tapi di dalam kepalaku, sesuatu bergerak. Ia bereaksi, tidak besar, tidak mencolok, tapi cukup. Hari-hari berikutnya, tekanan meningkat tanpa suara. Aku merasa seperti berjalan di koridor sempit yang terus menyempit. Aku tahu aku sedang diawasi, tapi aku tidak tahu dari mana. Aku tidak tahu sejauh apa mereka tahu. Aku menerima panggilan dari nomor tak dikenal. Aku tidak menjawab panggilan itu, berhenti, lalu muncul pesan singkat. "Kamu terlalu dekat." Tidak ada tanda tangan. Tidak ada ancaman. Hanya peringatan. Aku menghapusnya tanpa balas. Jantungku berdetak cepat, tapi pikiranku justru terasa lebih jernih. Aku tahu aku berada di jalur yang benar. Aku mengatur ulang rencanaku. Aku memindahkan satu salinan dokumen ke tempat yang lebih terbuka. Sengaja tidak terlalu tersembunyi. Aku ingin melihat apakah seseorang akan bereaksi. Aku ingin melihat siapa yang bergerak. Aku mulai pulang sedikit lebih larut. Memberi kesan bahwa aku punya urusan sendiri. Suamiku tidak bertanya. Tapi aku melihat perubahan kecil di matanya. Kewaspadaan yang mulai muncul. "Kamu sering keluar sekarang," katanya suatu malam. "Hanya butuh udara," jawabku. Ia mengangguk. "Jangan capek." Nada suaranya tetap lembut. Tapi aku merasakan jarak yang semakin menipis di antara kami. Seperti dua orang yang saling mendekat dengan pisau di balik punggung. Aku menghubungi sekutuku dengan cara yang sudah kami sepakati. Sinyal sederhana. Ia membalas singkat. Tidak aman untuk bicara. Ada pergerakan. Aku tidak bertanya lebih jauh. Informasi itu cukup. Aku mulai menyadari bahwa kebohongan jarang runtuh karena satu pukulan besar. Ia runtuh karena tekanan kecil yang terus-menerus. Karena orang-orang mulai kelelahan menjaga cerita yang sama. Aku mengunjungi satu tempat yang pernah disebut ayah dalam obrolan lama. Sebuah kantor kecil yang kini hampir kosong. Aku tidak masuk. Aku hanya berdiri di seberang jalan, memperhatikan. Seseorang keluar. Wajahnya tidak asing. Bukan dari ingatanku, tapi dari dokumen-dokumen itu. Aku tidak mengikutinya. Aku tidak memotretnya. Aku hanya mencatat waktu dan arah. Aku belajar bahwa mengetahui kapan harus berhenti adalah bagian dari bertahan. Di rumah,
suasana semakin tegang. Bukan karena pertengkaran, tapi karena ketiadaannya. Kami jarang berbicara lama. Sentuhan menjadi formal. Senyum menjadi kebiasaan, bukan perasaan. Suatu malam, aku menemukan suamiku duduk di ruang kerja, lampu mati, hanya cahaya ponsel di wajahnya. Ia tidak menyadari kehadiranku sampai aku berdiri cukup dekat. "Kamu kenapa di sini gelap?" tanyaku. Ia tersentak kecil, lalu tersenyum. "Tidak apa-apa, mata lelah." Aku menyalakan lampu. Sekilas aku melihat layar ponselnya sebelum ia menguncinya. Nama yang muncul bukan nama yang sering ia hubungi. Aku tidak mengenalnya, tapi aku mengingatnya. Aku tidak berkata apa-apa. Aku berjalan pergi, meninggalkannya di sana. Di balik punggungku, aku merasakan sesuatu runtuh sedikit demi sedikit. Aku mulai merasakan batas-batas diriku sendiri. Kapan harus berhenti? Kapan harus maju? Aku tahu, aku sedang bermain di wilayah berbahaya. Bahwa satu kesalahan bisa menghapus segalanya. Pernikahan, hidup, keselamatan. Tapi aku juga tahu bahwa aku tidak bisa berhenti sekarang. Aku memutuskan untuk mendorong sedikit lebih keras. Suatu pagi, aku meninggalkan map kosong di atas meja makan. Map yang sama seperti yang pernah kusimpan, dokumen ayah. Aku pergi ke kamar mandi, membiarkan pintu sedikit terbuka. Aku mendengarkan langkah kaki. Pelan, terukur. Map itu diangkat, dibuka, sunyi. Lalu ditutup kembali. Aku keluar beberapa menit kemudian. Map itu sudah tidak ada. Tidak di meja, tidak di tempat lain. Aku menatap suamiku yang sedang memakai sepatu. Wajahnya tenang. Bahkan tersenyum kecil saat melihatku. "Ketinggalan map?" tanyanya ringan. "Tidak," jawabku. "Memang kosong." Senyumnya tidak berubah, tapi aku melihatnya. Kilatan kecil di matanya. Seperti seseorang yang baru menyadari bahwa permainan telah berubah. Hari itu terasa panjang. Aku menunggu sesuatu terjadi. Telepon, pesan, kunjungan, apapun. Tapi yang datang justru keheningan. Keheningan yang terlalu rapi. Malamnya, sekutuku mengirim pesan singkat. Nama itu muncul lagi, dan semakin jelas. Aku membaca pesan itu berulang kali. Jari-jariku dingin. Aku tahu apa artinya. Lingkaran itu semakin menyempit, dan di tengahnya ada satu sosok yang bayangannya mulai terlihat jelas. Aku duduk di ruang tamu, lampu mati, hanya cahaya dari luar yang masuk samar. Aku memikirkan semua potongan yang sudah kukumpulkan. Waktu, tempat, nama, gestur kecil, semua mengarah ke arah yang sama. Dan arah itu terlalu dekat. Suamiku duduk di depanku, membaca sesuatu di ponselnya. Wajahnya terlihat tenang, terlalu tenang untuk seseorang yang tidak menyembunyikan apapun. Aku memandangnya lama. Mencoba melihat pria yang dulu ku kenal. Pria yang kupilih. Pria yang kupercaya. "Kalau suatu hari kamu tahu kebenaran tentang seseorang," kataku pelan, "apa kamu ingin tahu?" Ia mengangkat kepala, menatapku, tergantung. Kalau kebenaran itu menyakitkan, ia berpikir sejenak. Semua kebenaran menyakitkan. Aku mengangguk. Jawaban itu jujur, atau terdengar jujur. Aku tidak bertanya lagi. Aku tidak perlu, karena di dalam diriku, kepingan terakhir hampir jatuh ke tempatnya. Aku berdiri, berjalan ke kamar, meninggalkannya di ruang tamu. Aku menutup pintu pelan, bersandar sebentar, merasakan lututku melemah. Identitas itu hampir terbuka sepenuhnya. Tinggal satu langkah lagi. Satu keputusan kecil yang akan mengubah segalanya. Dan aku tahu, setelah ini, tidak ada jalan kembali. Aku tahu, malam itu akan berbeda sejak suara hujan berhenti tiba-tiba. Bukan mereda, bukan menjauh, berhenti. Seperti ada yang mematikan dunia di luar rumah kami. Keheningan yang tersisa terlalu bersih, terlalu siap. Aku duduk di ruang tamu dengan lampu redup. Di tanganku, ponsel terasa lebih berat dari biasanya. Pesan terakhir dari sekutuku singkat, padat, tanpa ruang untuk salah tafsir. Nama itu. Alamat, waktu. Semua akhirnya bertemu di satu titik yang selama ini kuhindari untuk kusebut dengan suara keras. Suamiku pulang lebih larut.
Aku mendengar kunci diputar perlahan. Pintu dibuka tanpa bunyi berlebihan. Ia masuk seperti biasa. Menanggalkan sepatu. Menggantung jaket. Rutinitas yang telah kami jalani bertahun-tahun. Kini terasa seperti rangkaian adegan terakhir sebelum tirai ditutup. "Kamu belum tidur?" tanyanya. "Belum," jawabku. Aku tidak menoleh. Aku ingin mendengar langkahnya, bukan melihat wajahnya. Aku ingin memastikan suaraku stabil sebelum aku berbicara lagi. Ia duduk di seberangku. Jarak yang selama ini kami jaga kini terasa terlalu dekat. Televisi mati. Jam dinding berdetak pelan. Setiap detik terdengar jelas. "Aku mau tanya," kataku akhirnya. Ia mengangguk. "Tanya apa?" Aku mengeluarkan map itu dari tas. Map yang selama ini berpindah tempat, berpindah tangan, berpindah makna. Aku meletakkannya di meja, di antara kami. Aku tidak membukanya. Aku membiarkannya berbicara dengan caranya sendiri. "Ini tentang ayah," kataku. Ia menatap map itu, lalu wajahku. Tidak ada keterkejutan, tidak ada amarah. Hanya satu tarikan napas pelan. "Aku tahu," katanya. Kata itu menghantam lebih keras daripada penyangkalan apapun. Aku merasakan dadaku mengempis, seperti udara ditarik keluar tanpa izin. "Kamu tahu apa?" tanyaku. Ia bersandar sedikit ke belakang. "Bahwa kamu akan sampai ke sini." Aku membuka map itu. Kertas-kertas tersusun rapi. Nama-nama, tanggal, tanda tangan. Aku mendorongnya ke arahnya. "Mulai dari sini," kataku. Ia tidak menyentuhnya. Ia menatapku lama, seolah mencoba mengingat wajahku sebelum semua ini. "Kamu tidak akan suka jawabannya." "Aku sudah tidak suka sejak lama," jawabku. Keheningan menggantung. Aku menunggu. Aku tidak lagi takut pada apa yang akan keluar dari mulutnya. Ketakutanku telah selesai tumbuh. "Ayahmu terlibat," katanya akhirnya. "Lebih dalam dari yang kamu kira." Aku menggeleng pelan. "Jangan pindahkan arah." "Aku tidak," katanya. Aku menutupinya. Kata itu jatuh perlahan, tapi tepat sasaran. Menutupinya. Bukan melindungi, bukan menolong, menutupinya. "Dari siapa?" tanyaku. "Dari semua orang," jawabnya. "Termasuk kamu." Aku tertawa kecil, suara yang bahkan tidak kukenal sebagai milikku. "Kamu menjual mobilnya?" Ia mengangguk. "Itu bagian dari kesepakatan." "Kesepakatan apa?" Ia menatap map itu lagi, lalu akhirnya menyentuhnya. Jarinya berhenti di satu halaman. "Ayahmu menemukan sesuatu tentang aliran dana, tentang orang-orang yang seharusnya tidak disentuh. Dia ingin keluar." Aku menelan ludah. "Dan kamu?" Aku memastikan dia tidak sempat. Kalimat itu sederhana, tanpa emosi, tanpa pembenaran panjang. Dunia di sekitarku tidak runtuh dengan ledakan. Ia runtuh dengan senyap, seperti bangunan tua yang akhirnya menyerah pada gravitasinya sendiri. "Dia tidak seharusnya mati," kataku. "Aku tahu," jawabnya. "Itu tidak direncanakan seperti itu." Aku berdiri. Kakiku terasa ringan, hampir tidak menyentuh lantai. Aku berjalan ke jendela, menatap halaman yang gelap. "Semua ini," kataku pelan, "kamu lakukan sambil tidur di sampingku." Ia tidak menyangkal. Aku pikir, aku bisa menjagamu tetap aman. "Aman dari apa?" tanyaku berbalik. "Dari kebenaran?" Ia terdiam. Aku mengeluarkan ponselku. Aku menunjukkan rekaman singkat, suara, potongan percakapan, bukti yang cukup untuk membuat siapapun berhenti menganggap ini kebetulan. Wajahnya berubah. Sedikit saja, tapi cukup. "Kamu sudah bicara dengan siapa?" tanyanya. "Aku bicara dengan cukup orang," jawabku. "Dan mereka sedang dalam perjalanan." Itu bohong, tidak sepenuhnya, tapi cukup untuk memancing reaksinya. Ia berdiri, melangkah satu langkah ke arahku, lalu berhenti. "Kamu tidak mengerti apa yang kamu lakukan," katanya. "Aku mengerti," jawabku. Aku memilih. Sirene terdengar dari kejauhan. Awalnya samar, lalu semakin jelas. Aku melihatnya, menyadari hal itu sebelum aku mengatakan apapun. Bahunya menegang. Rahangnya mengeras. "Kamu melaporkanku," katanya.
Aku menyerahkan semuanya, jawabku, termasuk diriku. Ia tertawa singkat. Kamu pikir mereka akan melihatmu sebagai korban? Aku tidak peduli, kataku. Aku hanya ingin ini berhenti. Ketukan di pintu terdengar tegas, tidak tergesa, tidak ragu. Rumah kami, rumah yang selama ini menjadi tempat paling aman, kini menjadi panggung terakhir. Aku berjalan ke pintu tanpa menoleh lagi. Saat aku membukanya, 2 orang berdiri di sana. Wajah mereka netral, profesional. Aku menyerahkan map itu tanpa berkata apa-apa. Di belakangku, aku mendengar suamiku menarik napas panjang, seperti seseorang yang akhirnya berhenti berlari. Mereka membawanya pergi tanpa perlawanan. Tidak ada teriakan, tidak ada drama. Hanya langkah kaki, suara borgol, dan pintu yang menutup untuk terakhir kalinya dengan bunyi yang lebih keras dari yang kuingat. Aku duduk di lantai ruang tamu setelahnya. Rumah terasa kosong, tapi tidak sunyi. Setiap sudut masih menyimpan gema percakapan kami. Setiap benda masih berada di tempatnya, tapi maknanya telah berubah. Ponselku bergetar, pesan dari sekutuku. Sudah, aku menutup mata. Tidak ada rasa lega yang besar, tidak ada kemenangan, hanya kelelahan yang meresap perlahan, seperti demam yang turun setelah berhari-hari membakar. Keadilan bergerak, tapi tidak membawa kedamaian bersamanya. Aku berjalan ke kamar. Tempat tidur masih rapi, bantalnya masih menyimpan bentuk kepalanya. Aku duduk di tepi, menatap ruang kosong di sampingku. Ruang yang dulu kuisi dengan kepercayaan, kini hanya menyisakan jarak. Aku memikirkan ayah, tentang semua hal yang tidak sempat ia katakan, tentang semua pilihan yang tidak sempat kami bicarakan. Aku tidak tahu apakah ia akan memaafkanku. Aku tidak tahu apakah aku akan memaafkan diriku sendiri. Di luar, hujan mulai turun lagi, pelan, teratur. Seperti dunia mencoba kembali ke ritmenya. Aku berdiri, mematikan lampu, dan membiarkan kegelapan menyelimuti rumah itu. Badai telah berlalu. Tapi aku tahu, luka tidak sembuh hanya karena kebenaran terungkap. Ada bagian dari diriku yang hilang malam itu. Dan aku belum tahu apakah ia akan kembali. Setelah semua ini, yang tersisa bukan keheningan yang menenangkan, melainkan sunyi yang menunggu untuk dipahami. Pagi datang tanpa suara. Tidak ada hujan, tidak ada angin. Cahaya hanya merambat perlahan ke dalam rumah yang kini terasa terlalu besar untuk satu orang. Aku duduk di tepi tempat tidur, menatap ruang kosong di sebelahku. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, dadaku tidak terasa sesak. Bukan karena sembuh, hanya karena lelah telah mencapai batasnya. Hari-hari setelah itu berjalan seperti kabut. Aku mengingatnya bukan sebagai rangkaian peristiwa, melainkan sebagai perasaan yang saling bertumpuk. Wawancara singkat, tatapan ibah, pertanyaan yang diulang dengan kata-kata berbeda. Aku menjawab seperlunya, tidak berusaha menjelaskan lebih dari yang diminta. Kebenaran sudah keluar. Aku tidak ingin menghidupkannya kembali dengan emosi yang tidak perlu. Rumah ini berubah. Bukan secara fisik. Perabot tetap di tempatnya. Jam dinding masih berdetak. Tapi, kehadiran yang dulu mengisi ruang-ruang itu, kini tinggal bayangan. Aku berjalan dari kamar ke dapur, dari dapur ke ruang tamu. Seperti orang yang baru pindah ke rumah asing meski hafal setiap sudutnya. Ada malam-malam, ketika aku terbangun karena mimpi singkat. Tidak ada wajah, tidak ada adegan, hanya perasaan jatuh yang tiba-tiba berhenti tepat sebelum menyentuh dasar. Aku duduk di ranjang, menunggu jantungku tenang, lalu kembali berbaring. Aku belajar untuk tidak memaksa tidur datang. Ia akan datang sendiri, atau tidak sama sekali. Aku membersihkan rumah perlahan. Bukan karena kotor, tapi karena aku perlu memegang sesuatu yang nyata. Aku membuka laci-laci, memindahkan barang, menyortir yang perlu disimpan dan yang harus dilepas. Setiap benda kecil membawa cerita, dan aku belajar memilih mana yang pantas kubawa ke depan. Map itu kini tersimpan di tempat yang terang, tidak lagi tersembunyi. Aku tidak membukanya setiap hari.
Aku tidak perlu. Isinya telah berpindah ke tempat lain, ke arsip, ke catatan resmi, ke ruang-ruang yang akan mengurusnya tanpa melibatkanku lagi. Beban itu bukan lagi milikku sendiri. Suatu sore, aku kembali ke showroom itu. Bukan karena dipanggil. Bukan karena kewajiban. Aku datang karena aku ingin menutup satu lingkaran dengan caraku sendiri. Mobil itu masih di sana. Warna hitamnya memantulkan cahaya sore dengan cara yang sama. Goresan halus di pintunya tetap ada. Aku berdiri beberapa langkah darinya, merasakan sesuatu yang berbeda dari terakhir kali. Tidak ada ketegangan, tidak ada amarah. Hanya ingatan yang berdiri tenang, seperti foto lama yang akhirnya kuterima sebagai bagian dari hidupku. Pemilik showroom menghampiriku. Ia tampak lebih berhati-hati dari sebelumnya. "Kamu baik-baik saja?" tanyanya. "Aku akan baik-baik saja," jawabku. Ia mengangguk, tidak bertanya lebih jauh. Aku berjalan mengelilingi mobil itu, menyentuh kapnya pelan, dingin, nyata. Aku teringat ayah, cara ia menyetir dengan satu tangan di setir, satu tangan di jendela. Cara ia tersenyum kecil saat mobil berjalan mulus setelah lama bermasalah. Aku memutuskan untuk membawanya pulang. Bukan sebagai pengganti apapun, bukan sebagai pengingat yang menyakitkan, tapi sebagai penutup. Simbol bahwa apa yang diambil dariku tidak harus selamanya menjadi sumber ketakutan. Di rumah, aku memarkirkannya di garasi yang lama kosong. Aku berdiri lama di sana, mendengarkan bunyi mesin yang baru dimatikan. Sunyi yang menyusul terasa berbeda, tidak menekan, tidak mengancam, hanya ada. Hari-hari berikutnya berjalan lebih lambat. Aku kembali melakukan hal-hal sederhana. Berbelanja sendiri, menyiram tanaman, memasak untuk satu porsi tanpa merasa kehilangan. Ada momen-momen kecil ketika kesedihan datang tiba-tiba, saat melihat 2 cangkir di rak, saat mendengar lagu lama. Aku tidak melawannya. Aku membiarkannya lewat, seperti awan yang tidak perlu ditahan. Aku bertemu ibuku. Kami duduk di teras, minum teh hangat. Ia menatapku lama sebelum berbicara. "Kamu kuat," katanya. Aku menggeleng pelan. Aku bertahan. Ia menggenggam tanganku. Tidak ada kata-kata lain. Tidak diperlukan. Ada satu kunjungan yang sempat kutunda. Makam ayah. Aku datang pagi-pagi, saat udara masih dingin dan pemakaman belum ramai. Aku duduk di depan nisan, menatap namanya yang terukir rapi. "Aku tahu sekarang," kataku pelan. Tidak ada jawaban. Tapi untuk pertama kalinya, keheningan itu terasa cukup. Aku tidak meminta maaf. Aku tidak menjanjikan apapun. Aku hanya duduk, bernapas, dan membiarkan diriku hadir sepenuhnya. Ada luka yang tidak perlu disembuhkan agar bisa diterima. Ada kehilangan yang tidak perlu ditutup agar bisa hidup berdampingan. Malam-malam menjadi lebih ramah. Aku menyalakan lampu kecil di ruang tamu, membaca buku tanpa benar-benar fokus pada kata-katanya. Aku membiarkan waktu mengalir tanpa mengawasinya. Ponselku jarang bergetar. Ketika ia berbunyi, aku tidak lagi terkejut. Sesekali, aku mengemudikan mobil itu keluar kota. Jalanan panjang memberi ruang untuk berpikir tanpa tekanan. Aku membuka jendela, membiarkan angin masuk. Ada rasa tenang yang tidak kukenal sebelumnya. Bukan bahagia yang meledak-ledak, hanya keseimbangan yang rapuh tapi jujur. Aku belajar bahwa penyembuhan bukan garis lurus. Ada hari-hari ketika aku merasa utuh, dan ada hari-hari ketika aku kembali rapuh. Keduanya sah. Keduanya bagian dari hidup yang tidak lagi kusembunyikan. Aku mengganti kunci rumah, menata ulang ruang kerja, mengisi dinding dengan cahaya sore. Perubahan kecil yang memberiku rasa kepemilikan kembali. Aku tidak menunggu hidup baru datang. Aku membangunnya dari hal-hal sederhana. Suatu malam, aku duduk di garasi, pintu terbuka, memandangi mobil itu. Aku menyentuh setirnya, merasakan bekas goresan waktu. Aku tersenyum kecil, tidak untuk siapapun, hanya untuk diriku sendiri. Apa yang dulu menjadi rahasia kini hanya benda. Apa yang dulu menakutkan kini
hanya kenangan. Aku tidak melupakan. Aku memilih untuk tidak lagi dikuasai. Aku mematikan lampu garasi dan menutup pintu rumah. Di dalam, sunyi menyambut dengan ramah. Bukan sebagai ancaman, melainkan sebagai ruang bernapas. Aku berjalan ke kamar, merebahkan diri, dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, aku tertidur tanpa mimpi. Hidup tidak kembali seperti semula. Dan itu tidak apa-apa. Ia menjadi sesuatu yang lain, lebih sederhana, lebih jujur, dan cukup